Hai guys, balik lagi di K-Popcast episode 9. I'm back. Oke, maaf kemarin ada urusan ya. Aman. Gimana kabar kalian semua? Baik, gua aman. lanjut. Gimana kabar lu? I hope you have a nice day, oke? Dan juga gue mau ngingetin, kita tayang setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. dan di setiap uploadannya kita akan bawakan berita yang terhangat. Nah, langsung aja ke berita terhangat pertama kita yang akan dijelaskan oleh Yumi. Ya, betul. Jadi guys, Yeonjun TXT dan Yoonjin Lee Seraphim diterpa rumor berkencan nih. Rumor tersebut dipicu ketika seorang penggemar menemukan akun Spotify yang diduga milik Hu Yoonjin dengan username Yuni. Yuni itu katanya nama panggilannya Yoonjin nih, Bang. Nah, di foto profil playlist Spotify itu, akun Spotify itu ada karya seni yang terdapat foto profilnya, art yang di MV-nya Yoonjin yang terbaru baru. nih, yang judulnya I sama dengan garis doll ya. Kalau Aku bukan boneka. lebih keke dong. Bukan bonekamu. Iya, kalau dia I sama dengan strip doll, Iya. kalau bahasa Indonesia kan aku bukan boneka Nah. itu artinya. Iya, jadi Yoonjin juga kan kemarin baru ngeluarin lagu itu kan. Nah, gue mau ngebahas dulu nih tentang lagunya sebelum kita beralih ke berita yang Utama tadi. ya. Menurut kalian gimana nih sama lagu Yoonjin yang baru ini nih? Lu udah dengerin emangnya? Belum sih, Gua belum. udah, berarti lu nggak komen. Maaf ya, Gua nih. guys ya. Gua udah nonton MV-nya dan buat gue lagunya keren banget, liriknya meaningful banget. By the way, setelah ngeluarin MV itu, banyak fansnya Lee Seraphim yang komen katanya Yoonjin tuh pernah bilang dia mau ngubah industri K-pop. Yeah. Dan dilihat dari liriknya, kalau lihat liriknya itu tuh kayak ngasih tahu bahwa kan liriknya kalau nggak salah gitu, idol bukanlah doll atau bukan boneka. idol bukan boneka Oke. gitu. Mereka juga punya opini sendiri, mereka juga mau ngatur dirinya sendiri gitu. Maksudnya bukan sesuatu yang harus bisa diatur-atur orang lain gitu. Yoonjin ini kan orang Korea Amerika sebenarnya gitu. Dalam artian dia mungkin kayaknya besarnya di Amerika, hidup dengan lingkungan atau tradisi atau dunia entertainment yang lebih bebas Bebas. gitu. Kalau di Amerika kan maksudnya artis pacaran ya udah gitu, fansnya nggak marah. Artis ngapain? Ya fansnya nggak marah selama itu bukan kriminal, ya aman-aman aja gitu. Sedangkan di Korea apalagi di dunia idol kan strict banget. Waduh. Apa-apa yang dilakuin idol bahkan kayak harus nurut Diatur. banget apa kata Idol fansnya is gitu mine ya. itu kenceng banget ya. Betul banget. Jadi dengan kemarin lagu itu sih buat gue gokil. Di luar MV-nya yang juga gokil karena isinya katanya artwork itu gambarnya Yoonjin sendiri katanya gitu ya. Tapi untuk lirik lagu Aku Bukan Bonekanya itu sih sangat-sangat amat relate dan gue sih sangat mendukung. Yoonjin kalau mau mengubah dunia K-pop jadi Kita lebih, dukung. Kita dukung kalau jadi lebih apa ya bahasanya? Enggak se-strict sekarang gitu. Nah, Kenapa Gua nih? kaget. Kenapa bisa Yeonjun sama Yoonjin ini? Aduh, namanya sama lagi kan. Mirip-mirip. Iya. Mirip-mirip, Kenapa bisa diterpa rumor ini nih, Bang ya? Selain dari yang foto profil akun Spotify-nya tadi, iya. itu kan ada hubungannya sama MV-nya itu. Nah, foto profilnya itu apa animasi Gambar. karakter Iya. karakter cewek Sama cowok. Nah, cowoknya ini diduga itu adalah Yeonjun karena Mirip Yeonjun. mirip Yeonjun, hoodie-nya kan hoodie abu-abu, Iya, rambutnya iya, iya. biru itu Oh. sama Yeonjun September 2002 waktu itu. Oh, maksudnya Waktu Yeonjun eranya pernah pakai Yeonjun. baju kayak gitu, Nah, iya, berambut warna kayak gitu. Jadi Jadi- dikira orang atau diduga orang, Mm, gambar Yoonjin itu adalah gambar si Yeonjun ya, sebenarnya. betul. Terus Oke. alasan kedua nih, kalian tahu kan kontennya Hype Family sama Napede kan, Iya. Hype Game Tahu, tahu. Game Characters. Characters, Nah, ya, gua nonton itu tuh. kan ada game mereka baris terus ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari Iya, Napede iya, itu iya. kan. Ah. Itu tuh Yoonjin di depan nih, belakangnya Kazuha, belakangnya Yeonjun. Oh, lagi baris. Ya, nah Yoonjin, Kazuha, Yeonjun Yeonjun. ya, maksudnya urutan barisnya. Hah? Terus tiba-tiba Kazuha pindah ke depan, terus jadinya Yoonjin di belakangnya langsung Yeonjun gitu. Gua nggak tahu kenapa, mungkin emang itu ada. Emang Kazuha pengen ke depan Ya. aja? iya. Oh, tapi itu jadi cocokologi juga. Nah, cocokologi juga tuh. Terus ketiga, itu mereka pernah ada uploadan Instagram. Bajunya sama katanya, belang-belang hitam Oh, putih kita- gitu oh, deh, gitu. dan Oke. dibilangnya sama gitu kalau cocokologi fans kayak gitu kan. Oke. Ya Iya, jadi itu kayak gitu, ada lagi gitu ya sih cocokologi? cocokologinya. Jadi cocokologi ada lagi nggak? Terus Tapi gue ya, mau itu kan cocokologi aja. apa ya, mau ngasih apa ya, pendapat ya. ya pendapat. Kalau menurut gue yang masalah Gambar. MV gambar karakter cowok itu ya mungkin emang itu bener Yeonjun, tapi kan bukan berarti berkencan atau Oh, dating oke. kayak Ya, mungkin gitu. aja Emang sahabat kali ya. Inspirasinya Soalnya, Yeonjun nah, gitu. karena kan maksudnya mereka masih satu labels ya. Iya. Jadi bisa aja ya emang yang dipakai itu karakternya mungkin emang Yeonjun. Iya, Oh. waktu Yeonjun Tapi- gambar, gue mau gambar apa ya gitu ya. Oh, Terus dia salah lihat satu- ada fotonya Yeonjun salah misalnya. satu icon boy group di, maksudnya Korea? icon cowok di Korea? di hype Iya, labels di Hype itu Labels, oke. kayak gitu. Jadi ya mungkin aja ya karena emang mereka satu labels kan, masa ya
contohnya buat karakternya itu dari Apa, agensi idol lain, lain. idol lain gitu. Sedangkan yang deket aja banyak. Oke, jadi maksud gua adalah bisa jadi foto itu memang Yeonjun, tapi bukan gara-gara pacaran gitu. Betul. Gara-gara Yeonjun pengen gambar, gue pakai karakter Yeonjun buat cowoknya gitu ya. Nah, iya. Masuk akal gitu. Iya. Kalau dari gua selalu ketawa kalau ngelihat Cocokologi cocokologi kayak gitu ya. Gini ya, kan semua tahu lah yang nonton gue selalu tahu kalau gue adalah pendukung idol pacaran. Kalaupun mereka pacaran, bodoh amat gitu, Iya. ngerti gak? Gue sih dukung gitu, terserah mau pacaran apa enggak gitu. Cuman cocokologinya udah sampai di level kocak bener ya gitu. Kalau ini menurut gue, bener kata Yumi tadi, bisa jadi itu emang kebetulan dia gambar dan ngewarnain kayak gitu aja. Jadi seolah-olah mirip Yeonjun yang pernah dipakai Yeonjun kayak gitu juga. Tapi bisa jadi emang terinspirasi dari Yeonjun. Iya. Dan kalaupun terinspirasi ya nggak apa-apa juga gitu. Orang mereka juga udah kenal satu sama lain kan gitu. Di game Caters kan udah kenal semua tuh anak hype satu Iya. sama lain. Maksud gue kalaupun memang dari Yeonjun nggak masalah juga. Kalaupun pacaran nggak masalah juga. Kalau soal cocokologi, udahlah capek kita komentarin soal cocokologi. Cocokologi apa aja di cocokologi zaman sekarang gitu. Kan sama-sama ke restoran yang sama aja. Iya, Cocokologi. bisa. Padahal Bisa. restorannya Emang terkenal Iya. didatengin idol. Iya, emang idol. Sebenarnya bisa aja cuma pengen makan Betul. gitu. Emang misalnya Enak kayak di situ tuh. Idol A datangnya mungkin kemarin. Idol B datangnya hari ini. Terus ngeposting foto sama-sama besok. Iya. Ngeposting foto di restoran itu dibilang dating. Kata gue, emang nggak boleh ke restoran, Bambang gitu. Jadi ya itu maksud gue. Kalau soal ini sih, kalaupun kencan, Iya. nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Gua nggak tahu fansnya gimana ya. Tapi kalau buat gue pribadi ya, kalau yang kayak idol masih hitungannya di bawah 5 tahun debut, mending Iya. gak usah dulu lah. Fokus Maksudnya karir ya. gue bukannya bim, gue pernah bilang di video-video episode Sebelumnya. berapa gitu. Iya, kalau buat gue pribadi mending ya fokus karir dulu. Lu maksudnya ayo Ya, lah naikin nama tapi lu dulu. kita balik lagi ke lagunya Yunjin tadi. Nah iya, Yunjin, nggak sebenarnya gini bang. Ini kita bukan mendukung pacaran Yunjin sama siapa. Iya. Cuma melihat Yunjin mau melepas stereotip itu, gue sih dukung. Tapi mau belum 5 tahun juga udah amat. gue dukung, tapi maksudnya jangan yang sampai bikin apa ya, bikin Geger. keviralan, Gara-gara ya. pacaran. Jadi nama lu naiknya cuma karena pacaran, Oh, bukan iya, karena enggak prestasi lah, kayak gitu. iya. Maksudnya nggak apa-apa lu pacaran, tapi jangan sampai ketahuan gitu kalau Nih. buat gue. Nih, itu Korea bukan Indonesia nih. Iya. Iya, sensasi nggak masuk di sana tuh. Gak bakal dia konten berdua. Iya. Hai Ayong gitu gak mungkin. Aduh. Aman. Ah, besok gue pakai baju yang sama bias gue, Iya. biar Aduh. diciduk. Oh, beda kita hari ini. Aduh. Lanjut berita kedua. Nah, langsung aja nih berita keduanya nih. Nah, ini spesial banget buat lo, Bang. Bias lu, GD dirumorkan dating dengan cucu Sung Si-ge. Sin Sege, gue benerin ya guys, Sin Shin Sege. Se-ge department store. Nah, Apa tuh Sin Sege duit? nah rumornya tuh bermula karena GD yang datang ke konser Streetman Iya. Fighter. Nah, dan di saat itu ada penonton yang ngelihat GD nonton bareng perempuan. Oke. Nah, rumor ini makin diperkuat. Nama postingannya cucu Shin Si-ge department store itu. Iya. Dia mau posting tuh tangan, tapi yang satunya lagi tuh tangan laki-lakinya ada tato. Oh, dia foto tangan smile. dua. Iya, Nah. tangan dua. Ada Toto Smile, Ya, itu ada dari tato GD smile. tuh. Nah, itu. Nah, Oke. tapi ini juga udah dibantah sama agensi hari ini loh ya. Pas banget. Nah, jadi gimana tanggapan lu tentang datingnya si GD ini, Bang? Tapi kalau dari gua nggak dukung. Iya. Orang kaya sama orang kaya jadi kaya Anaknya Rafathar. Anaknya saingan jadi Ryan seseorang. Nah, gimana tanggapan kalian Lu berdua? ada komen gak? Ya, gue mau minta komen lu aja deh, kan gue sebagai Gua- fansnya. Rafathar apa Ryanza nih Gimana nih kira-kira? ada berita lagi tentang GD. Kalau tanggapan gue sebagai fansnya GD, gue ngeliat berita ini ketawa. Kata gue, maksud gue, emang kita VIP mempermasalahkan, paham nggak? Gue aja ketika akhirnya dibantah, agensi pun udah ngebantah, aja temen nih, gue ketawa aja. Maksud gue, kayaknya ini bukan masalah besar juga buat kita VIP. Maksud gue, anggota Big Bang, sahabat GD sendiri, Taeyang itu udah punya istri, punya anak gitu loh. Kalaupun GD kencan, apalagi ini katanya cucu apa katanya Sin Shin Sege Sege. departemen Ya, store. buat yang nggak Cebol. tahu, department store itu adalah mall ya. Department Dari store itu itu kalau katanya bahasa mantan. Indonesia adalah mall gitu. Oh. Dan kalau orang punya mall di Korea, berarti dia konglomerat. Cebol. Nah, kalau ini dia cucunya konglomerat, berarti kan GD pinter nyari cewek dong. Bener dong. Maksud gue, kalaupun pacaran, ya udah. Kita mau beneran ikhlas, sumpah. Yang cewek-cewek pun pasti ikhlas. Orang Taeyang udah nikah, udah punya anak, dan semua happy, semua gitu. Maksud gue,
GD, Top, Taeyang, Daesung, Yupi, nanti Seungri juga kalau misalnya mau nikah, Ya. pasti kita semua kayak, yay, hero, hey, Hebat VIP, hebat. Justru gue dibantah nih, gue malah pengennya betul aja, jangan dibantah, tapi udah dibantah. Kali kalau udah dibantah ya udah kita percaya aja dibantah gitu. Dan sekali lagi, ini pesan gue aja nih untuk Bang Jidi, kalau emang mau pacaran aja Bang, santai. Album lu akan tetap laku, lagu lu akan tetap laku, kita bakal tetap ngefans santai. Oke, udah itu aja sih dari gue. Oke, lanjut nih guys. Berita yang ini rada kurang enak nih. Jadi JN meminta maaf usai dikritik karena ucapannya yang sebut sejarah Korea itu singkat. Jadi guys, J ini kemarin habis minta maaf karena dia dikritik sama Kenneth. Karena di live-nya itu dia katanya ngerendahin tentang sejarah Korea. Jadi katanya di live itu Songhun ngomong nih, menurutku sejarah Korea sangat menarik. Terus J ngomong katanya ngebales katanya, saya lebih tertarik pada sejarah dunia, saya sudah belajar cukup banyak tentang sejarah Korea di sekolah. Terus dia lanjutin katanya, sejarah adalah mata pelajaran yang saya sukai, jadi bagi saya dapat mengatakan bahwa tidak banyak materi dalam sejarah Korea. Anda mempelajarinya selama beberapa minggu, melihat sedikit materi yang ada dan sudah berakhir, tapi sejarah Korea baru saja dimulai lalu berakhir begitu cepat, bukankah begitu? Nah, Kenneth nangkepnya itu ngerendahin sejarah Korea, katanya sejarah Korea tuh singkat waktunya Itu yang ditangkap Kanes kata-kata tadi nah, gitu. Oke. sedangkan fansnya Enhypen. Engine itu bilangnya katanya tangkapan itu tuh katanya dipotong-potong Oh, videonya. yang tadi itu Karena adalah tanggapan yang dipotong-potong yang didapat Oke, dari oke. video yang dipotong-potong iya, gitu. karena sebenarnya itu mereka lagi ngomongin katanya J itu pengen main ke Roma karena Pengen. tertarik pengen main ke Roma, pengen main ke negara Roma. Oh. Kota Roma ya, kota Iya, kota Roma. ke kota Roma karena dia tertarik sama sejarahnya. Oh, gitu. Ya emang faktanya lebih panjang sejarahnya dibanding sejarah negara Korea. Iya, karena pencatatannya udah dari dulu Nah, Roma. iya, gitu. nah menurut lu gimana nih sama berita ini gitu? Oke. Jadi J itu dikritik karena Kanes nganggapnya dia ngerendahin sejarah Korea. Iya, Dia anggap padahal- sejarah Korea itu singkat gitu. Padahal J-nya tidak bermaksud seperti itu. Iya. J-nya justru malah mikir J-nya justru malah lagi ngomongin sejarah Roma karena dia tertarik belajar Iya, sejarah itu Roma. kata fansnya yang nonton live-nya full. Gitu. Oh, hasil tadi adalah hasil. Gue ngerti. Maksud gue tuh gini, ketika hal-hal kayak gini kejadian, dengan J minta maaf, buat gue itu udah salah satu Hal yang yang bijak. bagus. hal yang bagus. Ya nggak Win? Bagus Iya ya benar. menurut lu? Kalau menurut gua hal yang dia lakuin udah bener ya, walaupun dia nggak punya maksud sama sekali buat maksud menghina kayak begitu. Karena yang kalian tahu ya, konten sejarah itu sensitif banget dan pasti ada aja yang tersinggung. Iya. Gini, gua ngelurusin lagi. Sama kayak Edwin, gua setuju J minta maaf, entah salah atau nggak salah dia. Kita semua yakin maksud tujuan J emang bukan buat merendahkan. Kenapa? Karena nggak masuk akal. J itu orang Korea Amerika. Korea ya? Amerika. J orang Korea Amerika, dia masih ada orang Koreanya pertama. Yang kedua dia live sama Songhun. Songhun ini orang Korea asli. Officially orang Iya, Korea. terus mereka idol, kerjanya di Korea. Yang nonton fansnya juga banyak dari Korea gitu. Mereka kerja di Korea. Nggak mungkin dong seorang J punya pikiran buat merendahkan Iya, benar. Korea. Kan Tempat gila, tempat orang dia. gila dong yang kepikiran kayak gitu. Itu kan tempat dia kerja, tempat dia nyari duit, negaranya juga Iya, gitu. betul. Jadi gua yakin sih ini memang salah tangkep aja Iya. gitu. Kanets nangkepnya dia kayak merendahkan, sementara yang udah dikasih tahu sama Yumi tadi, Engine bilang bahwa sebenarnya dia nggak ada niat buat bilang sejarah Korea singkat, cuman dia bilang dia tertarik belajar sejarah Roma karena sejarah Roma lebih panjang dari sejarah Korea gitu kan. Dan memang faktanya, ini faktanya ya, emang pencatatan sejarah Roma tuh jauh lebih panjang daripada negara manapun termasuk negara kita, karena dia udah lebih dulu nyatet Sebelum dari kerajaan Masehi, Romawi dulu, dari sebelum Masehi malah gitu. Jadi maksud gua kalau ditanya apakah J salah, ya itu bisa diperdebatkan. Tapi menurut gua, bener kata Edwin tadi, dengan dia minta maaf, itu udah tindakan paling tepat. Karena sekali lagi, karena ini berbau sejarah, kadang-kadang niat kita nggak nyinggung, ini kita ngomongin sejarah general aja, niat kita nggak nyinggung orang, kadang orang bisa tersinggung, ngerti gak? Iya. Dan kalau orang tersinggung, apalagi ini nih banyak yang tersinggung, Iya, orang sensitif Korea sensitif, walaupun dia nggak bermaksud seperti itu, minta maaf adalah jalan yang bijak, dan menurut gue bagus banget. Dan untuk Kanets, menurut gue nggak perlu dipanjang-panjangin Iya, masalah bener. kayak gini. Jangan jadi apa Api ya? namanya? Sesuatu untuk Jadi nge-cancel gitu. nge-cancel. Iya, maksud gue ini tuh
anaknya udah aware langsung Iya. dan dia langsung minta maaf. Menurut gue bagus karena sekali lagi contoh aja nih, contoh misalnya gue bilang ke Edwin, Win kayaknya lu mendingan cukur kumis dah lebih ganteng. Niat gue biar dia looknya lebih bagus gitu di konten misalnya, tapi dia bisa aja tersinggung, dih bangsa apaan nyuruh gue potong kumis, kan bisa aja kayak gitu. Iya. Padahal niat gue baik tapi menurut dia enggak gitu. Atau misalnya gue ngomong ke Yumi, Mi kayaknya lu olahraga deh Mi biar badan lu kenceng. Maksud gue adalah ngajak dia olahraga supaya sehat sama-sama gitu. Tapi bisa jadi bilang, apa nih maksudnya body shaming dan lain, ngerti gak? Iya. Kadang-kadang niat kita bagus, Tapi orang ditangkapnya nangkapnya Iya, belum, gitu. berlainan. Itu baru hal sesama individu nih, apalagi ini ngomongin sejarah kan. Iya. Gitu. Walaupun dia nggak ada niat buruk, tapi kalau ada orang-orang yang tersinggung, Iya. minta maaf adalah jalan yang terbaik. Iya. Dan sekali lagi bener, nggak perlu dipanjang-panjangin. Dan untuk Jay semangat lanjut berkarirnya gitu. Gua harap ya. sih dia baik-baik aja ya dalam Iya. masalah ini ya. Dan gua harap juga Kanes nggak panjang-panjangin ini lagi sih. Gue yakin juga dia nggak ada maksud sama sekali. Iya, Karena lu udah tahu kan julukan dia. Apa Mi julukannya? Wikipedia berjalan. Oh, dia emang Wikipedia berjalan. Iya, dia Berarti kan emang pinter ya dia Iya, anak, kan? pinter. Iya. Dan mungkin emang dia nangkep, maksudnya dia mempelajari sejarah Korea itu emang cepet. Jadi Iya, mungkin betul. Karena saking pinternya, Nah. dia lebih cepat mempelajari sejarah Korea Iya. dibanding orang-orang. Iya bener juga itu tuh. Jay Himne Nunaga Sarangi. Iya. Oh. Apa? Lanjut. Nah, udah saatnya nih kita masuk ke berita terakhir kita nih. Blackpink resmi jadi headliner di Coachella. Gimana tanggapan kalian berdua nih tentang Sebagai Blackpink? Blackpink. Kan tadinya rumor doang, sekarang udah jadi resmi. Gua Gimana? senang tuh? banget dengan berita ini karena rumor ini udah berminggu-minggu. Oke. Gua udah ngebahas juga di TikTok berapa kali. Apa kita udah pernah bahas ini? Apa sebelum Iya. kayaknya sebelum kita mulai ke podcast dari bulan lalu gua udah bahas gitu karena Blackpink itu dirumorin udah berapa kali ketemu sama CEO, bukan CEO, Oh. pembuat Coachella. Ngerti nggak berapa kali pembuat Coachella, pendiri Coachella tuh orangnya bahkan nonton konser Blackpink ya? di Koreanya langsung sama di Amerika kalau gua nggak salah gitu. Jadi banyak yang bilang, banyak media juga yang melaporkan bahwa kayaknya Blackpink bakal tampil di Coachella lagi. Nah, yang paling baru rumornya Blackpink katanya bakal jadi headliner. Buat yang belum tahu bedanya Apa tuh? headliner sama penampil. Kalau penampil ya berarti tampil aja. Headliner itu artinya penampil utama. Berarti dia bintang utama. Jadi namanya festival musik dalam sehari itu yang tampil bukan cuma satu artis. Iya. Nanti ada banyak artis kan ganti-gantian gitu. Nah, yang bukan headliner biasanya dapat waktu tampilnya nggak sebanyak yang headliner Headliner. gitu. Dan headliner biasanya di panggung paling besarnya, di panggung paling utamanya gitu. Nah, sekarang Blackpink jadi headliner di Coachella. Blackpink udah pernah tampil di Coachella Kalau ya yang sebelumnya 2019. jadi headliner nggak? Bukan. Oh. Di sebelumnya bukan jadi headliner, jadi penampil. Dan waktu 2019 mereka jadi girl group K-pop pertama yang jadi penampil yang tampil di Coachella. Sekarang mereka jadi headliner di Coachella. Ini bukan jadi girl group lagi tapi artis K-pop pertama yang jadi headliner di festival musik terbesar dunia Coachella. Catat tuh. Festival musik terbesar dunia Coachella jadi artis K-pop pertama. Dan yang paling penting lagi, headliner itu tentunya karena dia jadi penampil utama di panggung paling besar, dapat spotlight paling gede, dapat waktu paling lama. Berarti kan ini bukan dipilih asal-asalan, ngerti gak? Iya. Udah pasti Benar-benar. artis yang dianggap sama Populer Coachella paling dan- populer, paling berimpact, yang paling tunggu-tunggu orang banyak Iya. gitu. Dan yang paling penting lagi, yang nonton Coachella itu bukan K-popers, paham nggak? Iya. Kalau misalnya lo nonton festival kayak Kayak K-pop, DWP gitu ya? Kalau bukan. dia- Kalau DWP kan lebih, iya kayak DWP, tapi kalau DWP kan lebih ke yang musik elektronik Iya, gitu. elektronik. Kalau misalnya, kalau di Indonesia tuh kayak synchronize, tau nggak? Oh. Tapi kalau synchronize kan untuk orang Indonesia doang. Iya. Ya intinya ya mirip-mirip synchronize, Oke, tapi oke. versi dunia gitu. Iya. Jadi kalau misalnya Coachella ini bukan kayak K-Con, kalau K-Concert gitu ya. Biasanya Kalau K-Con fans-fans kan K-pop semuanya aja. fans K-pop kan, Iya, yang iya. tampil semuanya artis K-pop, yang datang fans-fans K-pop gitu. Nah kalau Coachella ini yang datang penikmat Bahkan- musik dari seluruh dunia iya, yang dari- pengen nonton musik berkualitas, yang pengen nonton artisnya siapa aja yang tampil gitu. Nah Blackpink tampil jadi headlinernya, berarti pihak Coachella udah berpikir bahwa Blackpink itu impactnya segede gitu, dan lagu Blackpink ini udah bukan lagu semacam K-pop doang, ngerti gak? Iya. Stereotip K-pop yang hanya bisa dinikmati oleh K-popers, tapi lagu yang memang udah mainstream dinikmati oleh orang seluruh dunia. Makanya mereka bahkan bisa jadi headliner ya, dan gue ngeliat ini sangat amat bangga. By the way, Blackpink bukan cuman jadi penampil di Coachella, tapi mereka juga udah dipastikan akan jadi penampil di bulan Juli. Akan jadi penampil di BST Hyde Park. Itu adalah festival musik terbesar di Inggris. Salah satu Wow. festival musik terbesar di dunia, yang terbesar di Eropa. Jadi Blackpink akan tampil di 2 festival musik terbesar di dunia tahun ini, Coachella sama BST Hyde Park. Dan
jadi girl group K-pop pertama dua-duanya yang tampil di situ. Dan sekali lagi lagu Blackpink kan pada dasarnya nggak semuanya berbahasa Inggris, ngerti nggak? Iya. Berbahasa Korea, tapi bisa melakukan bisa itu tampil gitu. di Jadi udah nggak ada lagi yang bisa ngedenial Blackpink, ngerti gak sih? ngeden. This is Blackpink gitu. Blackpink tuh udah emang bahasanya kalau di antara girl group K-pop gak ada lawan gitu. Iya, bener sih. Dan, apa? Gue mau nanya kira-kira nih menurut lu apa aja lagu yang bakal dibawa ini Coachella nanti? Yang jelas yang paling utama adalah dari album ini dulu. 2019 kan Pink Venom. terakhir kan 2019 mereka bawain lagu-lagu di era Kill This Love Iya. dan lain-lain. Ya kayaknya tahun ini ya lagu-lagu kayak Pink Venom, Shutdown sama yang How You Like That 2020 kan belum sempat dibawain di festival gitu. Kayaknya lagu-lagu itu yang lebih diutamain. Paling lagu-lagu lawannya ya Dududu, Kill This Love paling, atau Bumbaya mungkin masih dibawain, As Live Your Life masih di bawah. Ya. Maksud gua ngeliat ini sih jadi ini yang mau gua omongin juga guys. Menurut gua kalau kita melihat Blackpink di akhir masa kontraknya justru dapat 2 festival paling besar Gak di mungkin dunia, kayaknya kemungkinan mereka kita jadi aman nih fans Blackpink. Kayaknya Blackpink nggak akan bubar dalam waktu dekat atau nggak mungkin sendiri-sendiri dalam waktu dekat. Kayaknya kedepannya mereka akan terus jadi Blackpink karena mereka lagi bukannya menurun ya, tambah gede aja gitu. Walaupun kita nggak tahu mereka akan perpanjang kontraknya di mana gitu atau tetap sebagai Blackpink. Tapi tetap gitu. Ada nama Blackpink itu tetap ada. Iya, dan mereka akan terus menjadi Blackpink gitu. Apa? Itu kalau menurut gue tuh ya nggak bakal mati sih kayak Blackpink. Bakal Iya. penting. Kalian tahu ya channel YouTube-nya Blackpink itu nomor 1 di Korea, paling besar subscriber. Bukannya udah di dunia ya? Iya. Oh enggak, kalau di dunia. Oh untuk musik. Iya. Yes, of course. Di Pasti. dunia kan? Wah. Iya, makanya kata gua kalau untuk channel musik Blackpink juga udah yang 80 terbesar di dunia. juta subscriber. Udah 80 juta ya? Gua Iya. nggak tahu udah 80 juta. 80 jutaan, 83 Dan kalau intinya nggak gini, salah. MV yang Blackpink yang Dudu aja udah 2 miliar anjir penontonnya. 2 miliar. 2 miliar tuh kalau dikumpulin tuh wah. Lah. Manusia di bumi 7 miliar, coy. Seperberapa? Seperempat lebih. Lebih dari seperempatnya Iya. ya. Iya. Seperempat manusia di bumi Iya. kalau dihitung pakai manusia doang udah seperempat manusia di bumi nonton Blackpink, ngerti enggak? Jadi maksud gua yang gua senang tuh gini, kemarin gua ngomong juga waktu gua bikin konten sama Alpi, gua bilang bahwa napasnya Blackpink ini akan kencang karena gua merasa dunia itu udah menganggap Blackpink itu bukan cuma artis K-pop, ngerti nggak? Kalau artis K-pop kita tahu ada masanya. K-pop itu salah satu lawan terburuknya artis K-pop adalah usia. Ketika usianya sudah mulai menua, utamanya idol, umumnya dulu ya, mereka akan kegerus sama yang muda gitu. Oh, iya. Nah, sementara Blackpink menurut gua dunia udah men-treat mereka bukan seperti artis K-pop tapi seperti artis dunia, di mana artis dunia itu usianya sangat panjang, usia karirnya. Kayak kalau di Amerika Taylor Swift dari dia masih bocah bener sampai sekarang masih terkenal, Lady Gaga, Katy Perry, Coldplay sebagai band, Maroon 5 nggak ada matinya, ngerti nggak? Maroon 5 dari gua masih TK kayaknya mereka udah nyanyi sampai sekarang mereka masih gede aja gitu. Nah menurut gua Blackpink pun akan ditreat dunia seperti itu, makanya gua bilang walaupun ini udah tahun ke-7-nya Blackpink ini 2023, gua nggak ngelihat titik rendahnya Blackpink, titik turunnya Blackpink. Mereka akan terus menjadi diva ke depannya dan asli ini terbangganya gue. Dan walaupun gue nggak ada duit atau belum ada duit untuk ke BST Hyde Park sama ke Coachella, gue akan nonton mereka di bulan Maret, udah pasti itu maksud gue. Sampai sekarang aja penampilan Blackpink di Coachella tahun 2019 tuh masih sangat legendaris. Semua penampilan mereka tuh masih sangat diingat gitu. Gue nggak tahu bakal kayak gimana di 2023 ini gitu, karena mereka tuh tampil di luar negeri kayak kodamnya keluar tuh. Suaranya sampai yang wah kayak gitu loh, bener-bener menunjukkan yang tapi karena di festival musik tuh emang beda. Festival musik tuh tampil di festival musik sama di konser yang isinya fans lu doang, adrenalinnya jauh beda. Ketika mereka tampil di Coachella, ketika mereka tampil di BST Hyde Park, yang nonton kan bahkan mungkin ada orang yang gak tahu sama sekali lagu lu, bisa nggak lu mengentertain mereka gitu. Jadi itu tantangan terbesarnya. Tekanannya tuh lebih besar ya. Iya, jadi gue yakin sih Blackpink akan terus maju gitu, dan ini adalah bukti omongan adalah doa. Inilah bukti nyata dari Blackpink in your area. Nah itu, jadi gitu ya, itu aja sih pendapat gue. Oke guys, gitu aja di episode K-Popcast kali ini. Jangan lupa tonton kita di setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, di setiap uploadannya kita akan menyediakan berita-berita terhangat. Thank you for watching. Bye-bye. Bye.